Satu-satunya partai yang menolak ibu kota Nusantara adalah PKS. Dia lagi aja. Karena sendirian, maka PKS bahagia kalau ada siapapun yang turut berada dalam barisan oposisi dan juga ikutan menolak ibu kota yang bakal mendatangkan banyak manfaat ini. Nah, salah satunya adalah Edi Mulyadi. Lagi viral. Simpatisan dan mantan caleg gagal PKS Jakarta. Tapi, nah ini ada tapinya. Ternyata Edi Mulyadi yang selalu mengaku sebagai wartawan senior ini offside, saudara-saudara. Karena kotor mulutnya keluar kalimat-kalimat yang menghina saudara-saudara kita di Kalimantan. Dan hari ini, berduyun-duyun kelompok masyarakat di Kalimantan melaporkan Edi Mulyadi ke polisi. Lalu gimana PKS? Ya, PKS buru-buru bilang nggak kenal Edi Mulyadi. Katro. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar? Ikhwan Edi Mulyadi yang lagi susah tidur karena takut tiba-tiba ada mandau terbang ke sana kemari. Ciri-ciri kadrun tuh memang begini. Kalau ngomong dipikirnya nanti. Asal kelihatan keren dan beraroma oposisi, apalagi bisa merendahkan Pak Jokowi atau kaum pribumi, wah, mereka seolah bangga sekali. Padahal mereka sedang merajut jalan menuju bui. Ya, ini kamar baru oposisi 69. Bergaya siaran radio, maka bisa disebut ini adalah oposisi 69 FM. Dan cuma di kanal 2045 TV. Ini radio canda politik ya. Yang mengedepankan akal cerdas, hati waras, dan kita akan konsisten memerangi radikalisme, intoleran, dan para penunggang agama yang culas. Ya, sekarang kita ngomongin soal PKS dan Edi Mulyadi. Akhirnya pemuda lintas agama Kaltim dari GP Ansor, pemuda Muhammadiyah, Gamki, pemuda Katolik, pemuda Hindu melaporkan Edi Mulyadi di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah konten saya sebelumnya yang menyerukan penangkapan biang kerok Edi Mulyadi dan kawan-kawannya yang penuh dengan fitnah dan rasis, ternyata masyarakat Kalimantan cukup atensi. Dan kemarin Edi Mulyadi dan kawan-kawan resmi dilaporkan. Tapi nggak cukup di situ. Guliran kasus Edi Mulyadi ini, para tetua adat juga turun tangan. Marselius Mian, Panglima Tambak Baya dari Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya, mengecam tindakan Edi Mulyadi. Beliau menyampaikan, Panglima Tambak Baya yang merupakan titisan Panglima Burung Orang Dayak Kalimantan Barat siap tantang terbuka berhadapan langsung. Orang Dayak siap mati berhadapan dengan Edi Mulyadi. Terserah mau dengan cara apa? Mungkin magic atau hukum rimba. Wah, serem ya. Edi Mulyadi diminta mempertanggungjawabkan semua perkataannya yang menyinggung suku Dayak. Waduh. Dan ada lagi. Juga Ketua Dewan Pertimbangan Dayak Kalimantan Timur yaitu Haji Syahari Jaang ikut bersuara terkait pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina masyarakat Kalimantan dan siap mengambil tindakan. Bahkan Kesultanan Pasar juga bereaksi karena kecewa dengan ucapan Edi Mulyadi. Mereka akan berikan denda adat. Bahkan ada kelompok masyarakat yang akan bersiap mengirimkan jin ke Edi Mulyadi. Jin apa nih? Jin rokok bukan? Waduh, hati-hati Pak Edi Mulyadi. Masyarakat sudah mulai bergerak. Lengkap banget ya rekornya Edi Mulyadi ini nih. Dilaporin polisi, ditantang duel kepala suku, didenda secara adat oleh kesultanan, dan yang terakhir bakal dikirimin jin. COD lagi. Nah, yang menarik adalah permintaan dari Panglima Tambak Baya yang justru lebih akademis, lebih manusiawi, dan lebih beradab ketimbang gerombolan Edi Mulyadi CS ini. Nih, simak ya. Yang pertama, meminta Mabes Polri supaya menangkap Edi Mulyadi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bayangkan, masyarakat yang dihina tempatnya sebagai tempat jin buang anak oleh Edi Mulyadi justru lebih taat hukum dan sadar sebagai anak bangsa harus berlandaskan hukum. Beda banget dengan si Edi Mulyadi atau PKS. Terkait ibu kota Nusantara cenderung melawan, menghasut, dan menebar fitnah. Apa saya bilang? PKS lagi kan? Ya, yang kedua, meminta agar Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia atas penghinaan yang dilakukannya sehingga viral di media sosial. Nah, kurang beradab apa lagi? Nggak usah nunggu sampai parah
Kalau memang salah, ya segera minta maaf. Daripada you punya biji digeser ke samping. Kan repot. Maaf, ini kok digeser ke samping, ini biji apa tas pinggang ya? Iya, jeduk-jeduk lagi. Dan yang ketiga, meminta agar Edi Mulyadi ini disanksi hukum adat sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Nah, kalau ini, terus terang, kalau ini saya nggak ikut-ikutan ya. Ngebayangin aja saya udah ngilu gitu. Tadi sih info teman-teman di Kalimantan, mungkin bercandaan sih. Katanya saya tanya, apa sih hukum adatnya itu? Nah, kawan-kawan saya yang di Kalimantan yang lagi pada kesel sama Edi ini, katanya untuk kasus penghinaan seperti ini, biasanya yang menghina diminta nginep di sarang gorila betina yang lagi birahi. Wah, teman-teman Kalimantan ini asik banget ya. Situasi kayak gini aja dia masih bisa lucu gitu ya. Wah. Lalu yang keempat, apabila dalam waktu 1 kali 24 jam tidak disikapi, mereka akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi dengan cara mereka sendiri. Tentu ini tidak kita harapkan ya. Kalau Edi Mulyadi ini mengerti yang namanya sopan santun dan tidak merendahkan saudara-saudara kita di Kalimantan, tentu dia akan melakukan permintaan maaf. Kabarnya sudah dilakukan permintaan maaf, cuma saya nggak tahu tulus atau tidak. Nah, yang kelima, Panglima Tambakbaya menghimbau kepada khususnya masyarakat adat Dayak di Kalimantan supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini juga harapan kita. Kepala boleh panas, tapi hati kudu dingin. Buat Bang Edi, tuh diundang ngopi tuh. Lalu yang terakhir adalah mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin dalam upaya mendirikan ibu kota negara baru di Kalimantan dengan nama Nusantara. Nah, ini jelas kan? Kalau mereka protes-protes ini sekarang udah jelas kan? Bahwa niat baik kerja istimewa bagi ibu kota Nusantara jangan kalah dengan bacotan amatir dan rasis model Edi Mulyadi dan kawan-kawannya ini. Nah, PKS jelas saja buru-buru cuci kaki. Ketika kemarin sangat menguntungkan karena sebagai oposisi PKS mendadak punya jubir khusus tolak ibu kota, ya tolak ibu kota baru yang lantang ikut menentang. Nggak diduga ternyata blundernya sampai membuat para pengurus PKS jumpalitan. Sekarang PKS berlaga nggak kenal dengan namanya Edi Mulyadi. Ya biasa, politik bro. Kalau dirasa membebani ya dilepeh atau jaga jarak seolah orang lain. Nggak tahu juga di bawah tangan mungkin mereka bermain. Menyiapkan skenario sampai menyiapkan penjamin. Kalau sampai Edi Mulyadi masuk bui, yang repot juga PKS sendiri. Orang yang akan bantu PKS akan berpikir ulang. Karena begitu dibantu vokal ke pemerintah, malah mereka ditendang. Ya, insiden penghinaan beberapa waktu belakangan ini kasusnya cukup menjulang ya. Rata-rata pelakunya didominasi oleh kadrun yang terhadap pemerintah berseberangan. Dulu Rizik juga menyebut Pak Jokowi dengan nama hewan. Lalu ada Fahmi Herbal yang kemarin juga menghina dengan nama hewan. Kali ini ada rombongan Edi juga menghina dengan menyebut nama salah satu hewan. Dan Edi ini tidak sadar telah menjadi corong kadrun-kadrun yang berakibat akan jadi bulan-bulanan warga Kalimantan, terutama suku Dayak. Dia akan dilepeh sama begundal-begundal politik, dia akan ditinggal tanpa dikenal, dia akan menjadi korban keberingasan kebencian politik yang kian memalukan. Edi telah meminta maaf, kita sudah lihat videonya, meski kawannya yang menyebut kata rasis nggak hadir. Dan Edi kudu sadar, undang-undang IKN jelas lebih kuat secara hukum dan bisa diterima secara umum dibandingkan dengan alasan omong kosong dari PKS yang tidak berdasar sama sekali. Undang-undang IKN juga sudah digodok lama, bahkan dibahas selama 2 tahun. Dibahas dalam 9 kelompok kerja di DPR. Dan melalui proses panjang serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan penolakan PKS sudahkah masuk akal? Sama sekali belum. Apalagi menolak atas nama rakyat. PKS ini cari momentum aja sih sebenarnya. Bagi PKS tiap isu adalah sarana popularitas. Ya, mirip-mirip MUI ya, yang ikutan bersuara juga soal ibu kota Nusantara. MUI urus aja lah moral para pengajar santri dan pengurus pesantren yang nakal-nakal itu. Nggak usah ikutan campur urusan pemindahan ibu kota. Berat. Ya, Kalimantan Timur adalah pusat peradaban pertama di Nusantara. Di sana ada Raja Mula Warman dulu, memerintah Kutai dengan bijaksana dan berkelimpahan. Pemerintah sudah berupaya maksimal bagi majunya Indonesia dan ibu kota Nusantara adalah salah satu jalannya. Sementara PKS tenang saja.
Kalau nanti gedung parlemen sudah pindah ke Kalimantan Timur, ke ibu kota Nusantara, kalian nggak usah menyiksa diri ikut pindah ke sana ya. Ya, tetaplah di Jakarta, nikmati sisa-sisa kejayaan lama, dan jangan semangat, tetap putus asa. Ingat, satu pepatah suku Dayak berbunyi, Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Artinya, harus bersikap adil kepada sesama manusia, bercermin atau berpedoman ke surga. Berkata yang baik, hidup manusia tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Arus, arus, arus. Saya Mas Jopray, juru bicara oposisi 69 FM. Cuma di kanal 2045 TV. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Iya, mainkan! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa!